Assalamualaikum sahabat santri. Selamat datang di Islahul Aulad TV. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Wafa. Nah, pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang sirah nabawiyah yang ditemani oleh teman saya yang bernama Husin Nafarin. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita, sirah nabawiyah. Apakah bisa dijelaskan tentang sirah nabawiyah itu? Jadi yang namanya sirah itu terbagi dua. Ada secara bahasa dan ada juga yang secara istilah. Nah, tolong jelasin apa secara bahasa, apa secara istilah. Oke. Jadi sirah secara bahasa itu seperti kebiasaan seseorang atau tingkah laku seseorang. Sedangkan secara istilah seperti perincian hidup seseorang. Sedangkan nabawiyah itu diambil dari istilah syar'i. Jadi yang dimaksud sirah nabawiyah yaitu suatu ilmu yang komponen yang mengumpulkan apa-apa yang diterima dari fakta sejarah kehidupan Nabi. Kenapa sih harus belajar tentang sirah nabawiyah? Bisa dijelaskan? Karena di dalam sirah Nabi Muhammad kita bisa mempelajari akhlak dan kebiasaan beliau yang mana bisa kita terapkan di kehidupan kita saat ini. Bisa diceritakan nggak sebahagian daripada akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Pernah satu ketika saat Nabi Muhammad sedang berjalan menuju ke Masjidil Haram, ada seorang Yahudi yang sedang menunggu beliau lewat. Dan di saat Nabi Muhammad lewat, Yahudi itu memanggil nama beliau. Karena mendengar ada yang memanggil, beliau pun menoleh kepada Yahudi tersebut. Tapi dengan biadabnya, Yahudi itu malah meludahi wajahnya Nabi Muhammad. Tetapi beliau tidak marah sedikit pun, apalagi sampai membalasnya. Dengan sabar beliau membersihkan wajahnya. Bahkan tidak hanya sekali orang Yahudi itu melakukan itu kepada Nabi. Bahkan di saat Nabi Muhammad mengetahui orang Yahudi itu sedang sakit, beliau pergi membeli buah-buahan dan dibawa ke rumah Yahudi tersebut. Masya Allah, sungguh mulia akhlak beliau. Walaupun diludahi, tapi tidak sedikit pun beliau menaruh dendam kepada orang Yahudi tersebut. Bahkan Anas bin Malik meriwayatkan suatu ketika para sahabat sedang berada di dalam masjid bersama Rasulullah. Tiba-tiba seorang Baduy, orang yang tinggal di pinggir kota, lalu buang air kecil di dalam masjid. Para sahabat pun spontan bangkit hendak menghandik Baduy tersebut. Namun Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau menghentikannya. Biarkanlah ia selesai dengan hajatnya." Para sahabat pun membiarkan si Baduy itu hingga ia selesai kencing. Setelah itu Rasulullah menasihati si Baduy itu agar tidak kencing lagi di dalam masjid. Sebab masjid adalah tempat sholat sehingga harus suci. Selanjutnya beliau meminta sahabat untuk mengambilkan
seember air. Lalu Nabi Muhammad menyiram bekas air kencing tersebut. Dari kisah ini saja tergambar betapa mulianya akhlak Nabi. Itulah sebagian kecil daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Khairul Wafa. Dan saya Husin Naparin. Kami berdua mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.